Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya yang menonton video ini, sahabat duniaku channel. Hari ini perkenalkan saya Abu Muhammad, terleader sebuah travel di Indonesia ya. Ingin berbagi tentang manajemen cara penggunaan tas paspor ya. Sebenarnya tas paspor ini sangat penting sekali untuk di manage ya, atau dikelola dengan baik. Bagaimana supaya jamaah itu lancar dalam ibadahnya. Jadi kadang-kadang hal-hal sepele ini sepertinya tidak diperhatikan, tetapi sangat penting sekali. Apalagi bagi jamaah umroh yang masih pemula atau jamaah umroh yang sudah tua ya. Jadi inilah manajemen penggunaan tas paspor. Jadi nanti kalau Anda semuanya akan berangkat umroh, Bapak Ibu semua akan diberikan tas seperti ini atau model yang lain, tetapi pada prinsipnya ini tas ini sebutannya paling mudah adalah tas paspor ya. Jadi tas paspor ini ada beberapa fungsi ya. Yang jelas tas paspor ini hampir setiap saat dibawa oleh jamaah ya, baik dari keberangkatan sampai pulang kembali, dari keberangkatan ke bandara, naik pesawat, kemudian turun dari pesawat, imigrasi dan sebagainya dibawa. Bahkan sering sekali sangat pentingnya tas ini guna penyimpanan dokumen-dokumen penting ya. Baiklah, tas ini dibagi menjadi 3 bilik atau 3 ruangan. Yang pertama depan sendiri, ini yang kedua, ini yang ketiga ya. Jadi ada 3. Jadi jangan lupa teman-teman semua, ini untuk memerbudah jamaah, tas ini dibagi untuk penggunaannya. Yang paling pokok adalah bagian depan ini. Jadi jamaah semua, kalau saya biasanya untuk jamaah saya sarankan untuk yang pertama ini wajib dikosongkan, hanya diberikan untuk tempat paspor dan tiket pesawat saja. Jadi nanti kalau keberangkatan dan sebagainya, ketika di bandara, kemudian check-in, kemudian masuk imigrasi, dimanapun tempat ini dikosongkan, digunakan untuk tempat paspor dan juga tiket pesawat, jangan untuk tempat yang lain-lain. Karena apa? Pengalaman ini ya, jamaah itu kalau tidak diberitahu seperti itu akan mendapatkan paspor dan tiket diletakkan di mana-mana. Kadang di sini. Nah, ketika check-in atau ketika nanti masuk imigrasi bingung dia mencari, kadang-kadang kecampur-campur dengan yang lain. Maka kosongkan saja di sini untuk khusus tempat paspor. Yang kedua ini alangkah baiknya untuk tempat-tempat audio visual, misalnya handphone, kamera dan sebagainya di sini. Atau mungkin juga bisa disimpan uang juga bisa ya, sedikit aja ya untuk jajan-jajan aja gitu ya, atau tempat yang lainnya. Ini di sini bisa ditempatkan untuk mungkin mukena ya, bisa mukena atau dompet atau apa, atau uang berisi uang ini untuk belanja atau mungkin untuk sedekah di perjalanan ya, atau nanti yang lainnya bisa digunakan untuk tempat-tempat yang lain, misalnya alat tulis dan sebagainya, atau biasanya snack atau makanan kecil juga boleh di sini ya, misalnya, atau minuman bisa juga di sini. Jadi sangat bermanfaat sekali ini cara pengelolaan tas paspor ini. Yang paling utama saya tekankan, alangkah baiknya depan ini khusus untuk dokumen saja, jangan digunakan untuk tempat-tempat yang lain gitu ya. Seperti ini, jamaah kalau akan umrah akan mendapatkan hal yang seperti ini. Tolong jelaskan pada saat manasik atau saat di bandara, ingatkan selalu jamaahnya supaya menggunakan tas ini dengan benar. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.